Film ini dimulai dengan tokoh utama kita yang bernama Jun Hyuk. Dia ini adalah lulusan sarjana dan sekarang itu sedang fokus untuk ujian melamar pekerjaan. Kalau di Indonesia itu kayak tes CPNS lah. Nah, Jun Hyuk ini udah gagal tes 2 kali dan ini adalah kesempatan terakhirnya untuk melamar pekerjaan tersebut. Karena itu dia ini fokus banget mempelajari tes CPNS-nya. Tapi sayangnya penghuni kamar kos sebelah itu kerjanya ngencrot terus sama pacarnya dan rame banget loh, kayak kucing kawin. Jadi Jun Hyuk ini merasa terganggu banget. Nah, akhirnya ayahnya menyarankan Jun Hyuk untuk pindah ke kosan lain biar sekalian dia bisa belajar mandiri untuk bekerja part-time. Di sini Jun Hyuk pun memulai perjalanannya menuju ke barat untuk mencari kos-kosan laknat. Dan film pun dimulai. Kos-kosan 19 detik. Akhirnya setelah perjalanan yang jauh, panas dan melelahkan, Jun Hyuk pun tiba di kos-kosan yang dimaksud. Dan dia langsung dikagetkan dengan kemunculan salah satu penghuni kos yang bernama Dalre. Dia ini bekerja sebagai suster di rumah sakit. Jun Hyuk pun dipersilahkan masuk dan di sini kita diperkenalkan dengan ibu kos yang bernama Arang. Namanya Arang tapi kulitnya putih ya, nggak cocok. Tapi dalamnya tetap hitam kok. Kaosnya woi. Susah kalau urusan sama orang-orang yang berotak mesum kayak gini ya. Bu kos ini sudah punya suami tapi dia jarang pulang karena bekerja di luar kota. Di sini mereka terlihat bercengkrama, bersenda gurau, senggol-senggol nikmat, dan kemudian Jun Hyuk masuk ke dalam kamarnya karena dia ini kecapean ya karena jalan kaki. Nah, dari sini Jun Hyuk bukannya tambah damai, tapi justru mendapat godaan yang lebih besar ya. Mulai dari Dalre yang kerjaannya klokat-kloket kayak ular ya. Terus Jun Hyuk ini sering banget masuk ke dalam kamar mandi, tapi ternyata bu kosnya lagi mandi, yang mengakibatkan antena bawahnya mendapatkan tegangan yang tinggi sehingga dia harus sering-sering mengelusnya. Keesokan harinya, Jun Hyuk ini pergi ke tempat kerja part-time. Di sini ia bekerja di tempat bola sodok atau biliar ya. Tapi di tempat kerja ini pun dia masih mendapat godaan yang cukup besar karena pemilik tempat ini yang bernama Kim suka banget pakai pakaian yang seksi sambil jentat-jentit loh. Kan jadi pengen nyogok ya. Bahkan pernah suatu ketika Kim ini pulang dari hangout dalam keadaan teler dan Jun Hyuk yang membantunya masuk ke dalam kamar malah digoda dan akhirnya melakukan pemanasan. Tapi nggak jadi bercocok tanam ya karena di luar ada pelanggan yang manggil-manggil. Ya penonton kecewa dong. Nyantai, tonton terus ya biar kalian tahu ceritanya. Dan begitu Jun Hyuk pulang ke rumah, sekali lagi imannya dites dengan bu kos dan Dalre yang tertidur dengan posisi yang wow banget. Sehingga terlihat ada yang nyempluk-nyempluk yang membuat Jun Hyuk penasaran, tapi dia cuma bisa memandangnya. Keesokan harinya, pacar Jun Hyuk yang bernama Sun E datang ke kosannya. Dan Jun Hyuk berharap dia bakal dapat tiket perjalanan ke dalam goa. Tapi tiba-tiba muncul Dalre yang menghancurkan momen tersebut dan sekali lagi rencana Jun Hyuk pun gagal. Dan ketika ia kembali dari mengantar pulang pacarnya, ia buru-buru masuk ke dalam kamar mandi. Tapi sekali lagi ia dikejutkan dengan bu kos yang sedang mengobok-ngobok kantong ajaibnya. Nah, godaan demi godaan terus menerpa kehidupan Jun Hyuk di kosan ini. Dan di sini ia masih terlihat kuat menghadapinya. Sampai suatu ketika pas ia mau berangkat kerja, ia mendengar suara celepak-celepok dari kamar ibu kos. Jun Hyuk tentunya penasaran dong dan mencoba melihat secercah cahaya dari kamar ibu kos. Dan ternyata suara tersebut berasal dari ibu kos dan suaminya yang sudah pulang dari luar kota yang sedang bercocok tanam. Nah, dari sinilah Jun Hyuk sudah tidak kuat lagi menahan tegangan antenanya. Dan begitu ia sampai di tempat kerja, terlihat Kim yang sendirian dan gak ada pelanggan sama sekali. Kemudian Jun Hyuk langsung menarik tangan Kim menuju ke dalam kamar dan Kim pun langsung digenjot oleh Jun Hyuk. Akhirnya keesokan harinya terlihat bu kos yang sedang mengantar keberangkatan suaminya lagi ke luar kota. Dan di sini ia memperkenalkan Jun Hyuk, kan dia belum pernah ketemu toh. Malamnya mereka bertiga ini mengadakan acara pesta kecil-kecilan sambil makan odading dan minum-minum beras kentur.
Sampai paginya Bu Kos yang udah bangun duluan untuk pergi belanja dan Junyuk yang juga udah bangun, tiba-tiba dia dikagetkan dengan Dalre yang masih belum bangun dan dengan posisi yang semlohe. Apa semlohe itu ya? Seksi lah ya. Yang akhirnya membuat Junyuk memberanikan diri untuk menerjang tubuh Dalre dan mereka pun melakukan penggenjotan. Jadi Junyuk ini udah mulai ganas yo. Malam pun tiba dan lagi hujan ya. Suasana mendukung, suami lagi nggak ada. Akhirnya Bu Kos ini pun mulai menggoda Junyuk. Ya namanya kucing kok diiming-imingi ikan asin, ya dimplok lah, ya enggak. Akhirnya Junyuk pun berhasil menikmati bikang angetnya Bu Kos. Mantap. Tapi tiba-tiba suaminya tadi pulang loh dari luar kota. Dia pun langsung menggedor-gedor pintu kamar istrinya dan di sini Junyuk disuruh keluar lewat jendela yang membuatnya harus hujan-hujanan yo. Nah, karena kehujanan tadi malam, Junyuk pun kemudian menjadi sakit. Kemudian dia dibawa ke rumah sakit yang kebetulan susternya itu adalah Dalre. Di sini ia disuntik dan sebagai gantinya malamnya gantian Junyuk yang menyuntik Dalre. Duh jan cena uripe wong iki rek. Nah dari sini kehidupan Junyuk ini pun nggak jauh-jauh dari pengencrotan. Pas dia ngencrot dengan Bu Kos, dia bersembunyi dari Dalre. Dan ketika ngencrot dengan Dalre, dia bersembunyi dari Bu Kos. Gitu aja terus. Sampai kemudian ayahnya yang udah cukup berumur kemudian jatuh sakit, yang membuat Junyuk mau tidak mau harus keluar dari kosan tersebut. Karena dia harus balik lagi ke kosannya yang dulu biar lebih dekat ketika merawat ayahnya. Dan di keadaan yang mendesak ini, yaitu ayahnya yang sedang sakit dan juga kamar sebelah yang berisik banget karena ngencrot terus, Junyuk tetap berusaha fokus mengikuti tes agar segera bisa diterima kerja. Dan usahanya tersebut membuahkan hasil. Junyuk ini sudah diterima bekerja dan meskipun perjalanannya sebagai penggenjot cewek kos-kosan sudah berakhir, tapi kini dimulai babak baru di area lingkungannya bekerja. Dan film pun berakhir.